Selamat malam waktu Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung dalam Jaringan Teolog Sumatera. Jaringan Teolog Sumatera adalah sebuah eh, perkumpulan yang sifatnya tidak terikat, terutama untuk mereka yang sedang menggumuli ilmu teologi eh, dan isu-isu yang terkait dengan kesumateraan, baik secara langsung maupun tidak secara tidak langsung. Kami kebanyakan sedang studi lanjut, tapi juga ada yang baru fresh graduate. Jadi kita berbagi resources untuk kepentingan uh, pengembangan ilmu pengetahuan teologi maupun religious studies. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang berkembang di Timur Tengah yang tentu juga punya dampak secara teologis, etis maupun secara perspektif kepada uh, kita yang ada di Sumatera, ya, yaitu dengan judul Di Balik Perang Hamas dan Israel, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Terry Fosadruru, Master Theology, yang merupakan seorang pendeta ONKP yang berkantor pusat di Pulau Nias. Ya, saat ini beliau sedang melaksanakan studi doktoral di STFT Jakarta dalam bidang studi Perjanjian Lama. S2 beliau dilaksanakan di Intim, Bang, ya? Ukit Tomohon. Ukit, ya, Ukit Tomohon, S1 uh, uh, STT Abdi Sabda Medan. Nah, beliau juga sudah menulis sebuah buku berhubungan dengan Yerusalem yang diberi judul apa tadi judulnya, ya? Tanah Perjanjian dan Tanah Kota Suci Perjanjian, Yerusalem. ya, Tanah Perjanjian, ya, dan Tanah Suci Yerusalem. Kita bisa temukan dan bisa beli bukunya. Mudah-mudahan ada korting dalam waktu dekat, tapi tidak janji. Ya, isu-isu kontekstual seperti ini penting kita garap, kita gali, karena seperti kami diskusi sebelum ini barusan, karena ternyata apa yang terjadi di Timur Tengah, karena dia punya nilai teologis dan biblis yang berkaitan dengan pemahaman iman Kristen pada masa kini, maka apa yang terjadi di Timur Tengah secara segi Yerusalem dan Israel dan Palestina itu secara langsung berkaitan dengan pemahaman iman dan etika kita yang ada di Sumatera. Karena itu topik sangat penting, terutama sejak serangan beberapa hari lalu yang dimulai oleh yang dilaksanakan oleh Hamas, lalu ada serangan balasan oleh Israel ke jalur Gaza, jadi menjadi hangat kembali. Ya, jadi selamat bergabung kepada kita semua. Kami serahkan waktu ini kepada Pak Pendeta Rim Saragi, Pendeta GKPS, yang baru saja menyelesaikan studi S2-nya di UKDW, untuk menjadi moderator. Silakan. Baik, terima kasih sudah Nefron. Selamat malam untuk teman-teman, abang-abang kami. Jadi mungkin sebelum kita memulai langsung doa ya Saudara, seperti biasa ya. Atau nggak usah doa, nanti kena bom kita ya kan. Baik, saudara kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih untuk waktu yang telah kau tetapkan bagi kami di malam hari ini bersama dengan saudara-saudara dan rekan-rekan di Jaringan Teolog Sumatera Utara. Biarlah kiranya Engkau yang selalu menemani kami, membantu kami untuk bisa saling berbagi ilmu pengetahuan bagaimana kami bisa mengkaji isu-isu yang sedang terjadi saat ini, secara khusus untuk tema yang kami bawakan hari ini Tuhan, dan terkait tentang Hamas dan Israel. Biar kiranya kami bisa menemukan ada hal-hal baru dan bagaimana kami juga bisa membantu untuk memberikan sosialisasi kepada saudara-saudara kami, dan kami bisa memahami apa sebenarnya yang menjadi hal utama yang terjadi di antara Hamas dan Israel. Sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah kiranya untuk teman-teman juga yang akan bergabung, Engkau yang menyertai mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tanpa menghabiskan waktu, jadi mungkin langsung kepada
kami Bang Terry Fosa Guru langsung bisa men-sharekan bahan yang sudah dipersiapkan. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Tim Saragi. Saya akan coba share. Oke, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan jelas Bang. Baik, oke, terima kasih. Ada kantor pusat UNKP itu. Hai. Ya, saudara para teolog, saya memulai topik ini dari peta. Ini peta Israel kuno, bagaimana kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel itu berdampingan. Lalu di sini ada negeri-negeri Filistin atau yang dalamnya ada Gaza. Dan inilah lokus daripada konflik itu sampai hari ini. Dari peta itu berlanjut lagi dengan peta berikutnya, yaitu posisi Israel ketika memasuki wilayah yang dianggap itu adalah Palestina. Di sini kita melihat di mana Gaza yang saat ini sedang berkonflik dengan Israel, dan wilayah Israel berada di tengah-tengah, dan Palestina yang adalah hijau itu yang sebagian besar itu juga sudah dikuasai oleh Israel. Lalu di peta berikut, inilah kondisi sekarang, posisi Israel, inilah posisi Gaza itu, yang kita bisa tarik di sini. Sehingga apa yang dimaksud di sini adalah posisi Hamas yang terus menyerang Israel. Dan kita lihat bagaimana dampak terhadap peperangan itu. Dalam tradisi kuno, Gaza tidak termasuk wilayah 12 suku Israel kuno ya. Nah, misalnya di Gaza ini tetap masih Filistin disebut. Tapi pernah ditaklukkan oleh satu suku, yaitu suku Yehuda. Itu kalau kita lihat di Hakim-Hakim 1 ayat 18. Dan itu pun sampai sekarang, orang Israel mengaku itu bahwa itu bukan dari wilayah mereka. Meskipun Israel pernah mengalahkan dan bahkan pernah menguasai Gaza, tapi suatu saat mereka juga menarik diri dari Gaza, karena itu mereka memahami bahwa itu bukan wilayah dari persoalan kuno. Lalu Gaza zaman kuno sampai sekarang itu Gaza termasuk wilayah Filistin kuno. Dan Gaza itu dari beberapa dekade dikuasai oleh mulai dari Mesir, Sultan Utsmania sampai 1917, dan masih ada sebelum itu. Gaza lalu dikuasai oleh Inggris pada tahun 1922 sampai terbentuknya negara Israel. Kemudian Israel juga menguasai Gaza pada tahun 1967. Kemudian Gaza diserahkan kepada PLO atau Otoritas Palestina pada tahun 1993. Kemudian Hamas menguasai Gaza ini sejak tahun 2007 sampai sekarang, ketika Hamas memenangkan suatu pemilu, mengalahkan Fatah. Dan Israel menguasai jalur udara, perairan, listrik, dan lintas perbatasan darat. Ya. Itulah posisi Gaza sekarang. Lalu dalam pemahaman bahwa Gaza itu mengancam keberadaan Israel karena Hamas. Lalu kita bertanya, kok bisa? Siapakah Hamas itu?
Hamas adalah organisasi Islamis dan menganut ideologi Islam radikal yang didirikan pada tahun 1987. Ajaran utama daripada Hamas ini adalah bahwa seluruh wilayah Palestina adalah tanah suci yang tidak bisa dikompromikan dan tidak boleh dikuasai oleh orang non-Muslim, termasuk adalah orang Israel, sehingga menolak keberadaan negara Israel di sana. Hamas menyebut perjuangan mereka itu sebagai perang suci atau jihad melawan pendudukan Israel melalui peperangan terbuka. Jadi inilah Hamas, memang dalam prinsip ajaran mereka tidak ada kesempatan bagi Israel untuk berada di wilayah Palestina. Lalu kita melihat apa sih tuntutan Hamas itu sebenarnya? Ya, Hamas memang mengakui keberadaan Israel jika ini ada namanya suatu tawaran-tawaran politik, jika mengembalikan tanah Palestina yang mereka rampas itu sebagaimana batasan wilayah sebelum atau pada tahun 1967. Misalnya pemimpin Hamas itu namanya Mesal pada tahun 2007 mengatakan bahwa we accept the need for two countries to exist, but Israel has no legitimacy so long as the occupation continues. Bahkan dijelaskan bahwa persoalan sebenarnya adalah bukan persoalan kehadiran Israel, tapi persoalan kenapa tidak ada negara Palestina. Ya. Kok ada negara Israel, tapi Palestinanya kok nggak ada, padahal itu yang berkuasa di sana sebenarnya. Nah, itulah tuntutan mereka bahwa peta yang tahun 1967 itu sesuai batas wilayahnya itu yang mereka terima. Tapi masalahnya adalah orang Israel tidak mengakomodir hal itu. Ya. Bahkan mereka berkata juga bahwa Yerusalem juga harus dikembalikan sepenuhnya, baik Yerusalem Timur maupun yang dikuasai saat ini. Jadi semua wilayah Yerusalem itu adalah mereka anggap adalah wilayah tanah suci Hamas atau orang Palestina. Lalu ketika ini terjadi, kita lihat apa sih tuntutan mereka ini. Kalau misalnya kita lihat persoalan peta ya 1946 itu. Kita lihat di sini hijau-hijau ini disebut adalah orang-orang Arab semua yang berada di sini. Jadi orang Israel ini atau Yahudi itu masih sedikit di sini, putih-putih. Lalu pada tahun 1947 sebagaimana dirancang oleh PBB ini, ya, Israel sudah mulai banyak, mulai sampai ke atas, dan Gaza masih sampai ke bawah ini masih besar, dan Palestina masih besar gede. Lalu tahun 1967 garis ke bawah ini udah nggak ada lagi, tinggalin di atas, tanahnya udah berkurang. Begitu juga yang disebut Palestina di sini, ya semakin berkurang terus. Jadi Israel menguasai. Dan lebih parahnya lagi di tahun 2010 itu, ya Gaza semakin kecil, Palestina itu warna-warna hijau, ya makin porak-poranda, semakin kecil. Lalu di sana ada organisasi resmi yang dianggap adalah sebagai perwakilan dari masyarakat Palestina, itu adalah PLO atau Palestine Liberation Organization, ya, atau organisasi pembebasan Palestina, dan itu diakui oleh Israel dan PBB pun secara internasional bahwa organisasi ini adalah bersifat nasionalis, moderat, dan dialogis. Dan itu juga terbukti daripada dialog-dialog yang mereka perbuat meskipun hasil yang disepakati antara Israel dan Palestina ini masih belum final. Lalu kita bertanya, apa sih persoalan utama antara Israel dan Palestina yang dalam juga Gaza itu? Pertama itu adalah sengketa wilayah di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas.
dan tepi barat itu di Sungai Yordan, serta Yerusalem Timur yang itu yang dikuasai oleh Israel. Jadi sini terus ini. Gaza dikuasai Hamas dan terus mempertahankan itu sambil juga memperhatikan wilayah tepi barat, daerah Hebron yang mulai dikuasai oleh Israel. Kemudian blokade militer dan blokade ekonomi di jalur Gaza yang dilakukan oleh Israel. Jadi udah lama ini karena segala sesuatu itu adalah berat dalam pengawasan militer Israel. Penguasa di udara, penguasa ekonomi, ya itulah tentara Israel. Kemudian pembangunan pemukiman di tepi barat yang sering itu menjadi persoalan-persoalan. Semakin banyak penduduk Israel atau Yahudi di sana dan dianggap ini adalah suatu bentuk aneksasi atau pencaplokan wilayah dari pihak Palestina atau pihak Hamas. Kemudian masalah yang berikut adalah pengakuan atas wilayah teritorial dan berdirinya negara Palestina. Bagi Hamas dan beberapa yang lain atau sebagian besar itu Palestina tidak mengakui kedaulatan Israel. Jadi memang disitulah kepentingan-kepentingan politik yang belum tuntas. Lalu bagi Israel juga tidak mengakui adanya satu negara Palestina. Meskipun tadi ada PLO itu atau Organisasi Pembebasan Palestina, tapi selalu dalam kontrol Israel. Tidak independen. Dia hanya bersifat administratif, sedangkan penguasaan secara keamanan itu adalah berada dalam naungan Israel. Tentu ini adalah sebuah kesepakatan mereka. Kemudian adalah persoalan status Yerusalem sebagai ibu kota yang diklaim oleh Israel juga diklaim oleh Palestina. Ya, ini direbut terusin Yerusalem. Israel bilang itu ibu kota saya. Nah, Palestina juga bilang itu ibu kota saya. Jadi mereka bertengkar terus ini. Apalagi tentang isu Masjid Al-Aqsa. Nah, ini terus berita ini digoreng di Indonesia seakan-akan ada gerakan untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Tapi sampai sekarang masjid ini tetap berdiri kokoh dan belum diapa-apain. Hanya saja kadang itu ada kerusuhan di sana karena memang ini tadi ada orang-orang yang memanfaatkan itu untuk melakukan suatu huru-hara. Kemudian, saudara, penghambat-penghambat dari persoalan ini adalah persoalan pemahaman tentang absolutisme. Apa ini absolutisme? Ini adalah pemikiran-pemikiran dari pemimpin, apakah pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, pemimpin politik, dari kedua pihak. Baik Israel mengatakan bahwa ini adalah tanah kami dan kami tidak berbagi kepada siapapun. Termasuk juga Palestina mengatakan bahwa ini adalah tanah kami, tanah orang tua leluhur kami, dan kami tidak mau berbagi kepada Israel. Sehingga dari sisi ini, ketika tidak mau berbagi wilayah sedikit pun, maka muncullah radikalisme. Ya, radikalisme yang melahirkan terorisme dan terjadilah perang. Terjadilah perang, baik perang ideologi, juga perang terbuka antara Zionisme, Hamas, dan juga ada lagi partai-partai yang lain yang kecil, dan misalnya Palestinian itu Islamic Jihad, dan ada Popular Front of the Liberation of Palestine. Jadi selain daripada itu ada Fatah, ada Hamas, ada PLO, ada juga organisasi lain yang sangat radikal yang memang sengaja dipelihara di sana, ataupun kita anggap itu adalah sesuatu yang menurut mereka adalah salah satu cara untuk mendapatkan simpati dunia internasional. Yang kedua adalah pemahaman tentang dispensasionalisme. Dispensasionalisme ini mengajarkan tentang
Israel dipandang dari sudut Alkitabiah, bahwa kembalinya orang Yahudi dari berbagai negara di dunia ini, dari Eropa, Amerika, Afrika, termasuk Rusia, itu karena penggenapan suatu nubuat yang telah dicatat dalam kitab suci. Dan salah satu tokohnya adalah Derek Prince, yang mengatakan oleh semua kehendak ilahi. Sehingga karena ini Israel tidak pernah salah. Walaupun juga pada kenyataannya kita harus berkata objektif bahwa orang Israel ataupun pemerintah Israel ataupun Zionisme telah melakukan banyak persoalan-persoalan pembunuhan, pembantaian, perampasan yang terjadi di daerah wilayah Palestina. Jadi sehingga dari pemahaman ini, ya nggak masalah dong, usir aja itu orang Palestina. Ya, ini dari pihak orang Kristen. Ini ngeri-ngeri sedap juga ini. Ya. Kemudian di penghambatnya adalah sejarah masa lampau. Bagi orang Israel itu sejarah masa lampau mereka itu adalah sejarah sejak Daud, Salomo Daud, dan para raja-raja yang lain. Sejarah secara Alkitabiah. Lalu juga dari pihak orang Palestina, sejarah masa lampau mereka juga. Tentang bahwa kami bukan hanya berada satu tahun, 10 tahun, 100 tahun ini. Ini berabad-abad kami di sini. Orang tua kami sudah ratusan tahun berada di tempat ini. Nah, kemudian adalah digoreng lagi dengan politisasi agama. Ini adalah persoalan agama Yahudi, persoalan agama Kristen, persoalan agama Islam. Sehingga ini yang sering terjadi sampai di Indonesia, persoalan politisasi agama ini berdasarkan hal-hal yang menganggap bahwa persoalan konflik ini adalah karena persoalan agama, maka ini semakin laris di Indonesia. Tapi sebenarnya bagi mereka politisasi agama, mereka nggak terlalu tertarik akan hal itu. Meskipun memang ada muatan-muatan pemakaian ayat-ayat yang memotivasi mereka untuk melakukan itu. Yang berikut adalah persoalan antisemitis atau anti-Yahudi. Anti-Yahudi ini adalah berawal dari soal pembantaian orang Yahudi di Jerman dan di mana di beberapa negara Eropa. Yang sampai disebut itu dalam catatan sejarah itu 6 juta orang antisemitis. Bahkan jangankan orang Kristen juga sudah harus menyadari bahwa telah menjadi bagian dari antisemitis ini. Misalnya kekristenan di Eropa, khususnya di Jerman, ya termasuk juga peran gereja, pemimpin gereja waktu termasuk Luther juga, ya walaupun tidak terlalu vulgar, tapi dia juga menganggap kurang baik atau misalnya kurang baik bersahabat dengan orang Yahudi. Yang kemudian adalah politik kekuasaan atas seluruh wilayah Palestina atau Israel Palestina. Jadi masing-masing berusaha berjuang, itu semua milik saya. Dan tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk memilikinya. Inilah yang memperumit persoalan-persoalan tentang yang terjadi sampai perang sekarang ini. Lalu ada pemahaman tentang bagaimana sih solusi. Orang bertanya-tanya, apakah negara Israel sekarang ini adalah milik Tuhan? Atau berasal dari Tuhan, atau berasal dari manusia ya? Tapi si Kekman ini, dalam tulisannya, Whose Promised Land, lalu dia berkata bahwa memang segala sesuatu ini adalah atas campur tangan, atau misalnya tanpa sesuatu yang di luar kendali manusia, tapi itu adalah dalam kendalinya Tuhan juga. Tapi dia tidak percaya bahwa negara Israel yang berdiri saat ini adalah yang berasal dari Tuhan. Jadi memang dia juga menganggap bahwa kehadiran Israel di sana tidak bisa dianggap bahwa seperti yang kita atau sebagian orang pahami bahwa itu adalah pemenuhan dalam perjanjian lama tentang kembalinya bangsa Israel dari diaspora atau namanya dari perantauan. Sehingga ini menjadi catatan bagi kita bahwa sebenarnya perlu kita juga mengkritisi apakah memang
benar apakah kehendak Tuhan ini hadirnya Israel, atau hanya sebenarnya keinginan nafsu manusia yang disponsori atau dipelopori oleh ide dari Zionisme, karena tekanan Holocaust, karena penderitaan, karena penganiayaan yang menyebabkan mereka harus mencari tempat mereka bernaung sendiri dan memerintah secara mandiri. Lalu apa aja solusi yang pernah ditawarkan? Jadi solusi dua negara yang hidup berdampingan atau two state dan internasionalisasi Yerusalem atau Corpus Separatum, itu ide dari PBB dan juga ide Vatikan. Solusi dua negara ini dan belum tercapai sampai sekarang. Dan satu persoalan di sini adalah ketika internasionalisasi daripada Yerusalem, maka tidak ada kepemilikan siapapun, baik dari pihak Israel maupun Palestina terhadap Yerusalem, maka inilah yang menjadi persoalan bagi mereka. Mereka berkata bahwa kami nggak merelakan itu. Kami tidak mau. Yerusalem adalah tetap menjadi jantung daripada perjuangan kami. Makanya itu Palestina dan Israel itu selalu berjuang dan pusat utamanya soal konflik di Yerusalem itu. Ya. Kemudian adalah ada saran untuk menghancurkan tembok pemisah antara Israel dan Palestina itu. Memang kalau kita lihat tadi di peta itu ada tembok. Israel itu membangun tembok pemisah. Apa tujuan adanya tembok ini? Sama seperti misalnya tembok Berlin, tembok raksasa di Cina, ya, untuk memisahkan orang-orang yang tidak ataupun yang dianggap musuh oleh Israel, dan juga untuk menjamin keamanan mereka agar hal ini menjadi perhatian utama karena menjaga keamanan kedaulatan negara mereka, itu menurut mereka. Tapi justru tembok ini menjadi ancaman bagi orang lain, sehingga diserukan, ayo hancurkan tembok itu, jangan ada sampai tembok-tembok seperti itu. Kemudian ada usul lagi, selain dari dua negara, ada solusi satu negara, one state solution. Itu diusulkan oleh Tech di dalam bukunya Justice and Only Justice, yaitu Federasi Negara Serikat, kayak Amerika Serikat atau kayak negara Rusia. Hanya persoalan ini adalah Israel nggak mau, karena Israel adalah hanya salah satu bagian kecil dari Arab ini. Kalau terjadi negara serikat, maka Israel, Palestina, Yordania, dan Lebanon itu dianggap satu negara serikat. Lalu diusulkan itu ibu kota negara Israel tetap di Tel Aviv, ibu kota negara Lebanon misalnya di Beirut, ibu kota negara Yordania di Amman, dan ibu kota negara Palestina itu memilih salah satu kota atau mendirikan kota baru di tepi barat. Dengan catatan Yerusalem tidak boleh menjadi ibu kota nasional dari salah satu negara serikat. Jadi memang meskipun solusi ini kelihatan bagus, tapi orang Israel itu nggak mau, karena kita kan menjadi komunitas terkecil. Bagaimana? Berarti seandainya ini bersatu, ini Palestina, Yordania, Lebanon, termasuk misalnya Gaza, maka udahlah, mereka bisa memenangkan yang menjadi presiden ke depan itu adalah dari mereka semua. Jadi Israel juga tahu seperti ini, jadi ya nggak mau, nggak setuju solusi seperti ini. Lalu setelah itu muncullah teologi liberal, yaitu Ellis tahun 2004 itu dia setuju dengan solusi dua negara, ya, antara Israel dan Palestina itu supaya bisa saling berdampingan. Memang itu solusi yang paling banyak diperjuangkan. Lalu kita melihat perjanjian Oslo 1 dan 2. Intinya adalah wilayah tepi barat dan Gaza adalah secara administrasi itu, dan pemerintah berada dalam kekuasaan otoritas Palestina. Tetapi keamanan wilayah menjadi tanggung jawab Israel. Kenapa ini menjadi tanggung jawab Israel? Karena PLO itu bukan suatu negara, ya. Dia hanya semacam otonomi khusus dalam naungan kendali Israel.
Sehingga kesepakatan Israel dan Palestina bahwa wilayah Palestina itu adalah 22% dari wilayah keseluruhan berdasarkan peta 1967. Lalu kemudian persoalan ini ditentukan oleh apa sih yang menjadi kebutuhan Israel dan apa juga menjadi kebutuhan Palestina. Kenapa terus berperang? Lalu kita melihat kenapa mereka harus mempertahankan meskipun mati-matian di sana. Karena bagi Israel itu yang penting bagi dia adalah soal keamanan. Ketika orang Palestina termasuk Hamas dan sekutu yang lainnya menjamin keamanan bagi Israel, maka mereka berkata, kami menunjukkan keadilan. Lalu Palestina juga menawarkan, berilah kami keadilan, baru kami menjamin keamananmu. Jadi di sini nggak ada titik temu. Keadilan yang mereka maksud Palestina adalah kembalikan tanah-tanah kami semua. Wah, bagaimana? Akhirnya hal itulah tidak terjadi namanya resolusi. Masing-masing saling mencurigai, maka tidak akan pernah terjadi kesepakatan yang adil bagi Palestina dan juga keamanan di pihak Israel. Akhirnya Israel diteror terus-menerus dan Israel juga melakukan pencaplokan wilayah-wilayah dan terus konflik. Kemudian, lalu apa solusi yang berikut? Kita tahu itu bukunya Palestina milik siapa dari Burke. Jadi, atau Burke ini adalah 3 solusi perdamaian. Katanya, pertama itu harus ada pengakuan kedaulatan. Palestina mengakui kedaulatan Israel, dan juga Israel mengakui kedaulatan berdirinya negara Palestina, dan jaminan keamanan bagi Israel. Lalu keadilan juga bagi pengungsi, karena akibat dari perang selama puluhan tahun itu, sejak 1948 sampai tahun ini, adalah yang menjadi korban itu banyak masyarakat Palestina itu mengungsi. Mereka tinggal di Lebanon, Yordania, dan di tempat-tempat tertentu. Sehingga mereka begitu menderita. Jadi mereka tawarkan, biarlah semua pengungsi itu kembali lagi ke Palestina. Dan ada satu pengakuan bahwa Israel bersalah ataupun telah melakukan kejahatan atas masyarakat Palestina. Lalu ada lagi solusinya bahwa antisemitis itu atau anti-Israel itu harus dihapus dari pemikiran. Jadi udah mulai ada, ya udah jangan lagi ada orang yang berkata bahwa Israel itu harus kita binasakan. Ya, supaya tidak terjadi namanya soal nanti kebengisan atau namanya kejahatan ataupun namanya ketidakadilan. Lalu orang tidak, masih sampai sekarang Hamas itu tetap mempertahankan bahwa Israel adalah musuh yang harus dibasmi. Kemudian yang keempat adalah Palestina sebagai negara merdeka di bawah kepemimpinan tadi otoritas Palestina. Sebagaimana sebelumnya bahwa yang diakui itu baik Israel maupun dunia internasional adalah otoritas Palestina ini. Ya. Sehingga kalau mau membentuk suatu negara yang merdeka, maka inilah yang memimpin. Sedangkan yang sekarang adalah PLO ini ya memang hampir tidak berdaya. Karena yang berjuang keras lebih banyak itu adalah perjuangan sepihak daripada si Hamas. Makanya kalau disebut oleh Presiden Palestina itu bahwa Hamas nggak pernah mewakili seluruh masyarakat Palestina. Itu hanya perjuangan mereka sepihak. Lalu di mana posisi kita sebagai gereja sebenarnya dari masalah ini? Jadi posisi gereja ini berada sebagai mediator, tidak memihak sama siapapun. Kita harus sadar mengakui dan berpikir jernih bahwa Israel juga adalah melakukan kejahatan. Di dalam fakta buku-buku yang saya baca itu, termasuk bukunya Ate itu dan Burke itu, di sana dijelaskan semua kejahatan apa sih yang ribuan jutaan orang meninggal dunia. Ya.
Jadi kita mendukung sepenuhnya perjuangan keadilan dan perdamaian antara Israel dan Palestina dalam prinsip dua negara yang berdaulat. Karena itu juga kita hati-hati memakai ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan salah satu pihak. Karena Israel modern itu jauh berbeda dengan Israel dalam Alkitab. Itu Pak Joas juga membicarakan hal itu bahwa enggak sama. Kita harus kritis sekarang bahwa tidak selamanya orang Israel itu seperti kita harapkan. Seandainya mereka benar seperti Israel dalam Alkitab, maka mereka memberikan keadilan itu. Mereka menjadi berkat bagi Palestina. Tapi ternyata enggak. Nah, itu sehingga menjadi persoalan. Lalu di Indonesia, muncul lagi gerakan-gerakan yang hyper pro satu negara. Ada yang mengutuk Israel, ada yang mengutuk Palestina, ada yang mengutuk Hamas, macam-macam. Dan lebih kebanyakan itu, apalagi gereja itu, lebih pro Israel. Padahal pada realitasnya orang Kristen itu lebih banyak di Palestina. Lebih banyak di Palestina. Seakan-akan kita menutup mata dengan orang Kristen di Palestina. Jadi posisi kita itu adalah sebagai mediator atau yang memediasi hal ini. Yang kedua adalah posisi gereja itu adalah pengakuan bahwa Israel dan Palestina itu memiliki hak yang sama untuk hidup dan menikmati keadilan. Sebab tanah adalah milik Tuhan. Gereja menghidupi atau memulai berteologi tentang Israel dan Palestina dari pengakuan bahwa Israel dan Palestina adalah orang asing dan pendatang. Jika bandingkan dengan Imamat 25 sampai ayat 23 itu, maka Tuhan sendiri berkata dalam nas itu bahwa Israel pun adalah orang asing dan pendatang di tanahnya. Pada saat itu disebut adalah tanah perjanjian. Jadi sehingga bangunan teologi yang kita bangun itu kita usulkan lebih bagus kita kembangkan namanya teologi keterasingan itu menuju sebuah perdamaian dunia, khususnya di Israel Palestina. Menganggap diri orang terasing dari Allah, mengambil sebagai pendatang di tanahnya Tuhan, maka itu membuka ruang bagi orang lain untuk berkata bahwa engkau adalah sahabatku dan kita ayo sama-sama kita mengusahakan tanah miliknya Tuhan ini. Sehingga tidak ada absolutisme masing-masing negara ini klaim sepihak bahwa ini punya saya, ini punya leluhur saya. Yang berikut adalah posisi gereja itu adalah perlu dialog yang terus-menerus, itu dialog antar iman. Atau dalam bahasanya Pak Andar Pasaribu itu adalah dialog positif. Nah, dialog positif ini sangat penting dilakukan oleh pemimpin agama Abraham Himik berdasarkan pengakuan bahwa Yerusalem itu memiliki posisi terpenting bagi agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Sehingga dialog ini mampu menciptakan damai yang disebutkan dalam bukunya itu adalah damai tanpa tembok. Tidak ada praduga, tidak ada namanya kecurigaan, tapi semua bisa memahami saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Tapi ini adalah suatu pemikiran yang masih perjuangan. Lalu posisi negara kita seperti apa? Negara Indonesia itu harusnya itu membangun diplomasi yang seimbang ya dengan Israel. Saat ini kan Indonesia hanya membangun diplomasi dengan Palestina. Selagi Indonesia hanya memihak salah satu, maka Indonesia tetap dicurigai oleh Israel. Dianggap, kamu ini musuh saya juga, atau yang tidak senang dengan saya. Dan itu terbukti kalau misalnya kita lihat di media sosial, bagaimana posisi masyarakat Indonesia sebagian yang mewacanakan atau namanya membicarakan tentang Israel Palestina, maka sudah ada gambaran bahwa seakan-akan tidak seimbang antara Palestina dan Israel itu. Ya. Jadi diplomasi itu sangat penting sebagai ruang celah yang boleh kita, bahwa negara Indonesia ini negara yang berdaulat menyeimbangi sebuah konflik dan itu dia menjadi mediator di dalamnya. Tapi kalau hanya Palestina yang kita perjuangkan tanpa juga memperhatikan Israel, ya pasti namanya subjektif. Ya. Membatasi diri terhadap pernyataan-pernyataan yang sangat subjektif atau memihak salah satu. Ya. Mengutuk peperangan ya silakan saja. Mengutuk ketidakadilan silakan saja. Tapi ada ruang dialog yang terus dikembangkan dari secara
pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi juga pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina di bawah otoritas. Harus ini kita di bawah otoritas Palestine Liberation Organization ini. Jangan di bawah kendalinya Hamas. Jika itu yang terjadi kendalinya Hamas, maka itu kan masalah besar. Karena orang Barat ataupun Amerika ataupun Israel mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris. Yang keempat adalah objektif menilai Hamas sebagai penghambat perdamaian karena motivasi jihad atas nama agama. Ya, memang harus kita akui, dan ketika kita berbicara ini dalam konteks Indonesia dan kebanyakan orang yang pro Hamas atau kaum radikal tidak setuju kita katakan bahwa Hamas itu adalah kaum teroris. Justru mereka katakan Hamas itu adalah pembela keadilan, pembela kebenaran, sang jihadit. Sehingga jihad ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Makanya kita lihat dari komentar-komentar ketika di TV One itu. Wah, itu ngeri sekali. Seakan-akan Hamas tidak pernah salah atau Hamas dibenarkan karena apa yang dilakukannya adalah karena memang tekanan-tekanan atau memang untuk memperjuangkan atau mempertahankan diri. Yang penutup adalah memang harus diakui bahwa konflik antara Israel dan Palestina termasuk di dalamnya Hamas adalah persoalan politik, persoalan kedaulatan. Juga ada persoalan ekonomi, ya, sosial ekonomi. Namun politik ini juga tidak politik benar-benar politik. Tapi politik yang dikemas berdasarkan teks-teks kitab suci. Jadi Islam memakai teks kitab suci, Yahudi memakai teks kitab suci, Kristen juga memakai teks kitab suci. Ya, termasuk pada saat terjadinya perang salib yang diprakarsai atau disponsori ataupun yang diperintahkan oleh Paus Urbanus II, ayo ambil kembali tanah suci Kristen. Wah, karena itu penafsiran dari kitab suci, penafsiran yang eksklusif. Konflik antara Israel dan Palestina itu ternyata tidak dapat dipisahkan dengan interpretasi yang eksklusif dari kitab suci masing-masing. Sehingga perlu dibangun suatu teologi, perlu dibangun suatu pemahaman, paradigma berpikir yang lebih inklusif ataupun bersifat terbuka atau universal. Jadi dari sini saya katakan bahwa damai tanpa perang adalah kerinduan semua orang. Itu dirindukan oleh Israel Palestina. Dirindukan Hamas. Tetapi perjuangan damai tanpa kerendahan hati adalah mustahil. Masing-masing menganggap diri benar, ya nggak mungkin ada suatu perjuangan atau suatu kedamaian. Tapi kerendahan hati itu membawa keduanya pada pengakuan. Israel mengakui saya telah melakukan kejahatan, merampas tanah, membunuh orang, termasuk juga Hamas. Dia mengakui bahwa dia telah membunuh, dia juga merampas, dia juga melakukan perlawanan dan melakukan suatu ketidakadilan, dan juga Palestina. Jadi masing-masing mengakui kita telah melakukan kejahatan. Kemudian memperjuangkan keadilan, dan masing-masing harus saling mengampuni. Damai terjadi di Israel Palestina ketika saling mengampuni. Itu untuk sementara yang bisa saya share untuk kita. Mari kita berikan respons berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, pemahaman, kajian kita, buku yang kita baca. Di sini membuka ruang kita berdiskusi bersama. Saya hanya mengantar kita pada suatu persoalan ini dan bagaimana langkah-langkah kita bisa mengembangkannya untuk memperkaya pemahaman kita tentang persoalan yang dihadapi oleh Israel, Palestina, dan Hamas konteks saat ini. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Pendeta Devoson dulu ya. Jadi ada banyak fakta-fakta dan ini jadi kayak ringkasan buku Bang Pendeta ya. Nah, masih ada di BPK Bang, terbitan tahun berapa? Belum sempat. 2018. Oh, 2018. Oke, baik. Saudara-saudara, mungkin saya bisa membuat beberapa hal ya yang mungkin kita bisa diskusikan. Jadi tentang Hamas ini mungkin tadi belum ada ya apakah ini benar-benar bentuk
namanya Palestine Liberation Organization atau memang ada orang-orang di balik Hamas ini gitu kan. Jadi mungkin tak ada dunia apa bagaimana itu isu-isu yang sering muncul ya. Siapa di balik Hamas gitu ya kan. Siapa di balik Hamas dan siapa di balik Israel. Nah, dan kemudian ini persoalan utama peperangan tadi mungkin yang paling menarik untuk dibahas menurut saya ini politik agama ya karena eh, zaman-zaman dulu pun zaman peperangan pun kan kalau negaranya kalah Tuhannya pun kalah. Nah, ini menjadi masalah pride juga ini kan. Dalam kitab suci kita kan juga begitu. Kalau kalah negaranya, Allahnya juga kalah. Jadi Allah siapa yang paling kuat begitu kan? Nah, jadi politik kekuasaan mungkin masalah hal-hal lain mungkin yang udah banyak pembahasannya. Dan kemudian ini juga ada tadi istilah yang kepikiran saya kan zero sum game ini. Jadi kedua belah pihak ini nggak ada yang akan menemukan win solution. Salah satunya harus menang kan gitu bang ya. Ya, jadi Hamas pengen menang dan kemudian Israel juga pengen menang. Apalagi Israel, kita tahu belakangan ini mereka mengubah ibu kota negaranya juga kan dari Tel Aviv ke Yerusalem dengan segala pemaksaan-pemaksaan itu kan, karena masalah isu-isu sejarah mereka juga. Jadi kalau kita lihat kayak Hamas diserang dari selatan, Israel diserang dari selatan dari Hamas, Hizbullah di utara, dan kemudian ada PLA tadi, mungkin agak slip tadi Bang ya, PLA kan ada juga pembentukan dari PLO ya, Palestine Liberation Army di tepi barat. Nah ini menurut saya menjadi hal yang apa ya, Israel kayaknya menikmati perang karena mereka sudah mengalami perang dari zaman dulu ya memang disertai Tuhan gitu kan dengan semua kemampuan mereka gitu kan. Nah dan kemudian yang saya pikirkan ya solusinya yang agak ekstrem ya COVID. Waktu zaman COVID nggak ada perang di sana kan, sempat berhenti lama gitu ya. Ini isu-isu inilah. Dan kemudian kayak di isu negara tadi yang kemarin itu setelah beberapa hari peperangan itu ketika Israel membalas Hamas, banyak sekali orang itu loh hukuman kalian, dasar kalian orang Israel begini begini begini. Padahal mereka lupa yang memulai peperangan itu Hamas dengan berapa ribu nuklir ditembakkan gitu kan. Nah mungkin ini sedikit bagian. Jadi yang disampaikan Bang dari Fosa tadi tentang Andre Wangu dan juga Bapak Joas mungkin ya mungkin kita dengan pandangan kita sebagai teolog di Sumatera ini bisa mengembangkan lagi gitu ya. Nanti mungkin siapa tahu buku keduanya Bang Terry Posa bisa dimasukkan ide-ide kita gitu ya. Ya terima kasih. Ya saya serahkan kepada teman-teman abang-abang sekalian untuk bisa memberikan masukan ataupun mungkin ada yang pengen memperdalam lagi terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bang Terry Posa dulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya bisa ya, saya mungkin memulai bertanya. Saudara Animala sudah. Oh, siapa duluan? Tadi Animala mic-nya udah nyala tapi nggak jadi ngomong apa gimana? Oh, lanjutlah. Saya belakangan aja kalau gitu. Gimana, Saudara Animala? Oh, belum. Mana ini? Silahkan. Gimana ini sih? Aduh, Oh, salah pencet apa gimana? nanti aja Pak, nanti aja Pak. Oke, baik. Saya mute dulu ya. Oke, baik silakan Saudara Hesron untuk memberikan. Saya mulai dari segi teologi dulu ya. Sebelum masuk ke sosial dan politiknya. Makasih Pak Terry Fosa penjabarannya. Pertanyaan teologis pertama adalah soal makna bangsa Israel sebagai umat pilihan. Kelihatannya di situ yang paling menjadi kontroversial, sekaligus menjadi dasar berpijak orang terlalu mendukung secara subjektif Israel itu ya. Makna keterpilihan umat Israel ini yang dikaitkan dengan keterpilihan Israel sebagai negara. Nah, pertanyaannya,
Apa makna keterpilihan bangsa Israel pada masa kini? Ya, ada yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu masih terpilih dan mewujud dalam bentuk negara Israel. Ya, ada yang mengatakan, ya, terutama pendapat yang supersesionis, bahwa bangsa Israel itu tidak lagi menjadi umat pilihan setelah Kristus Kristus datang dan akhirnya yang menjadi terpilih itu adalah orang Kristen atau orang percaya. Ada juga yang bilang sama seperti Paulus bahwa bangsa Israel itu terpilih karena dia bersama-sama dengan umat percaya. Umat Israel tetap menjadi pokok yang utama, tapi umat percaya lain yang non-Israel itu dicangkokkan ke dalam batang pohon itu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita melihat hubungan keterpilihan bangsa Israel ini sebagai bangsa dulu dan melihatnya dalam konteks negara Israel pada masa kini? Mungkin itu dulu lah pertanyaan teologisnya, nanti bisa saya tambahi lagi. Terima kasih. Ya, apakah ada yang lainnya lagi? Atau langsung dijawab aja Bang, atau gimana? Mungkin satu orang lagi ya, biar nggak sendiri. Ada? Oke, silakan Bang Amran Simangso untuk. Ya, terima kasih buat pemaparannya itu, Pendeta Terry Posa. Saya sangat suka itu. Jadi kajiannya selain dari informatif juga mengajak supaya lebih analytical ya tentang ya secara objektif tentunya tentang kondisi objektif. Kalau analitiknya tetap saja itu subjektif masing-masing. Tapi kita gimana melihat fakta objektifnya terjadi rekonsiliasi antara Israel dan Palestina, dan juga bagaimana cara pandang setiap orang pemikiran, baik itu secara biologis, secara religius, atau juga secara politis dan sosial juga. Nah, saya mau coba, maaf tadi agak terputus, nggak lihat semua karena ada jaringan yang diskoneksi. Saya dari perspektif ekumenis lah, karena itu juga bidang saya. Itu kan ada Terposa ada singgung nggak tadi dokumen Kairos itu. Nah, dalam dokumen Kairos itu kan WCC yang notabene kita salah satu adalah anggotanya yang berafiliasi dengan WCC atau DGD, itu sudah condong ke Palestina, ya kan? Walaupun pada realitanya gereja-gereja yang anggota yang ada di Indonesia lah dulu kita bilang lebih banyak mendukung Israel dengan alasan the chosen people itu, yang tentunya ini sudah tertanam di gereja-gereja Indonesia tentang keakraban perjanjian lama dengan kekristenan, ya. Dan itu kalau nggak salah tadi disebut juga Derek Prince juga, mohon maaf mungkin yang lebih beraliran evangelikal ya, dan kita lebih dan sepertinya kita digiring ke situ di Indonesia ini. Nah tentang kerajaan 1000 tahun itu kan. Nah, menurut Terposa, apakah dokumen Kairos itu WCC itu sudah tepat untuk menempatkan dirinya dalam konflik ini? Padahal tadi Terposa juga sebutkan ya kita harus netral ya. Posisi gereja itu netral, seperti Joas Adi Prasetya. Saya juga udah pernah baca artikelnya itu. Joas bagus sih. Dia singgung juga itu dokumen Kairos. Nah, secara ekumenikal bagaimana sebenarnya posisi itu gitu? WCC sudah memposisikan dirinya ke pro Palestina,
Iya kan? Sementara tadi ada tawaran kita lebih bagus ke mediatornya. Mana yang lebih bagus menurut Terposa tentang hal itu? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sudah dicatat sama Bang Triposa ya. Jelas bisa direspon, Bang. Silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Saudara Hesron. Yang pertama, bagaimana sih kita melihat atau memandang Israel konteks kini? Apakah ada kontinuitas antara kisah kehidupan perjanjian lama itu sampai sekarang? Dari satu sisi, pasti ada. Ya. Pasti ada hubungan antara Israel perjanjian lama itu dengan Israel saat ini. Tapi kita juga harus memahami, memilah Israel yang bagaimana. Nah, apa sih Israel yang diharapkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama itu? Israel yang membawa berkat bagi dunia. Lalu posisi Israel sekarang membawa berkat bagi dunia atau menjadi malapetaka bagi dunia? Ya, dan disitulah apa tinjauan kritis kita. Karena soal identitas suatu yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan harus bisa dibuktikan dengan kehidupan mereka yang membawa berkat bagi dunia. Makanya ada satu, bahkan mungkin ada orang lain pernah berkata bahwa dasar pendirian negara Israel itu pada hakikatnya adalah bukan atas dasar karena teokrasi, tapi itu atas dasar ambisius manusia. Makanya kalau dalam undang-undang pendirian daripada negara Israel itu, bahwa itu atas dasar tidak pernah menyebut nama soal Yahweh atau Tuhan Israel atau Allah Israel. Nggak pernah menyebut itu dalam dasar pemikiran. Beda misalnya dalam pemikiran berdirinya suatu atau azas daripada berdirinya suatu negara, misalnya di Amerika. Pasti menyinggung. Tapi konteksnya memang enggak. Ya. Tapi itu masih subjektif juga kita bisa menilai itu. Ya. Karena pada hakikatnya juga Zionisme itu juga terbagi dari berbagai bagian juga. Ada yang radikal banget, ada juga yang moderat juga, ya, ada juga yang namanya liberal. Makanya juga ada orang berkata bahwa sebenarnya pendirian daripada Israel itu adalah atas pemikiran-pemikiran yang liberal, bukan atas pemikiran tentang kisah masa lampau yang sejatinya adalah sebagai umat perjanjian. Tapi dalam konteks juga memahami bahwa ada kesinambungan antara ini adalah bahwa di dalam Israel itu juga ada orang-orang yang memang seperti dalam pemahaman Paulus, bahwa Israel itu tidak selamanya semuanya dibuang. Jadi di antara orang Israel itu memang ada namanya orang-orang yang dipilih Tuhan, mewakili yang bisa membawa berkat bagi dunia ini. Sehingga untuk memahami Israel yang sebagai suatu negara, ya dalam konteks saat ini kita harus lebih kritis dan memang hati-hati mengatakan bahwa mereka itu adalah umat Tuhan benar, atau mengatakan bahwa mereka bukan umat Tuhan yang benar. Disinilah kita, jembatan kita bahwa sebenarnya posisi gereja itu adalah bagaimana bisa melihat sisi politik murni dan juga sisi keagamaan yang murni. Ya. Sisi rohani, hubungan misalnya Kristen punya hubungan ke nilai-nilai keagamaan dengan orang Israel. Iya. Dan kita juga tidak pernah mengutuk, dan itu sebenarnya kita secara teologis kita tidak boleh mengutuk itu atau mengutuk Israel atau termasuk pun mengutuk Palestina. Nggak bisa. Karena kita juga dipanggil menjadi berkat, tapi di dalam hal itu juga ada namanya gereja itu ya mengambil bagian itu kita dicangkau seperti tadi apa itu pemikiran Paulus yang disampaikan tadi Hesron, bahwa memang gereja juga dicangkaukan dalam Israel itu karena Kristus. Ya. Lalu pemahaman Kristus tentang
kehidupan umat pilihan itu seperti apa. Jadi bukan mendirikan suatu negara yang menguasai dunia, walaupun itu secara negara atau secara pemerintah itu penting, tapi bukan itu tujuan satu-satunya. Tapi bagaimana menghadirkan suatu pemerintahan yang adil, yang benar, yang mensejahterakan bagi umat manusia. Apabila Israel bisa menjamin bahwa mereka mampu membawa berkat, menjadi berkat bagi Israel, bahkan di Timur Tengah, maka boleh kita katakan mereka adalah umat pilihan yang benar-benar seperti yang dipahami dalam Perjanjian Lama. Tapi situasinya tidak seperti demikian. Sehingga kita berkata bahwa perjuangan memiliki suatu wilayah atas dasar teks-teks Alkitab, itu kita harus memahaminya dalam konteks bahwa tidak selamanya yang disebut umat perjanjian dalam Perjanjian Lama itu sama seperti orang Israel secara keseluruhan dalam suatu negara pada saat ini. Ya, tidak seperti itu. Ya, sehingga dalam pemikiran secara teologis bahwa nilai-nilai ya sebagai umat perjanjian itu memang betul bahwa memang ya itu orang-orang yang suka berperang dari dulu memang begitu. Jadi jiwa mereka itu suka berperang. Beda dengan kita, Bang Amran. Kita nggak suka berperang. Tapi memang psikologi mereka itu, makanya juga ada orang bilang, kenapa sih mereka harus berperang? Jadi memang apa ya, sejarah mereka itu membentuk mereka. Sejarah mulai dari Mesir, sejarah dari mulai di Babel, sampai diusir oleh pemerintah Romawi, sampai juga dihajar habis habisan di Eropa, itu membentuk suatu karakter bahwa ya secara psikologi kita ini harus berjuang mati-matian. Nanti urusan agama itu, nanti urusan iman. Tapi ini sekarang urusan tentang bagaimana kita bisa berdaulat, bisa menyatakan bahwa oh saya punya power dan menyatakan bahwa saya bisa menguasai dunia. Ya, saya bisa untuk membentuk suatu negara. Jadi memang ideologi Zionisme itu bukan ideologi agama sebenarnya, tapi ideologi soal kekuasaan. Makanya dianggap bahwa pemikirannya dulu adalah ini soal politik supaya ada suatu pemerintahan karena mereka kehidupan mereka itu nggak terjamin. Oh, kita nggak bisa hidup dan bahkan juga Kristen telah melakukan soal kejahatan di sana. Gereja telah melakukan kejahatan kepada orang Yahudi, anti-Semitis. Ya, itu kita harus akui itu. Bahwa gereja dulu pernah melakukan hal yang salah juga tentang menilai dan memperlakukan orang Yahudi. Lah akibatnya itu adalah, itu semacam suatu traumatis yang akut itu. Jadi balas dendam. Saya ditindas, oke. Saya mau menindas Anda juga. Jadi balas dendam sekarang. Main-main dengan dia, ya hajar harus bisa. Jadi sehingga ini kita harus memahami secara berimbang bahwa posisi Israel ini harus menemukan suatu identitas mereka jika mereka mengaku bahwa mereka adalah umat perjanjian yang kontinuitasnya sudah dari Perjanjian Lama. Jika tidak, maka mereka hanya sebatas nama saja sebagai umat perjanjian, tapi sebenarnya mereka adalah penjahat-penjahat yang tidak berperi kemanusiaan atau yang tidak berperi keadilan. Ya. Sehingga ini menjadi titik poin gereja bahwa kita juga di dalam ini adalah kita sudah dicangkaukan sebagai Israel rohani yang menjembatani ini antara Israel dan Palestina. Makanya kalau pernah nonton itu wawancara dengan Bukhoni, saya tertarik dengan apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakannya? Sebenarnya yang terjepit di sini adalah orang Kristen. Baik orang Kristen di Israel maupun orang Kristen di Arab. Kenapa? Mereka tidak memihak. Mereka tidak memihak kepada Hamas, nggak memihak kepada Palestina, mereka tidak memihak kepada Israel, tapi mereka merindukan ada kedamaian di antara mereka. Dan itulah posisi kita sebenarnya. Posisi gereja yang benar itu. Jadi dia berada di tengah-tengah, membawa damai seperti mana yang diserukan oleh Yesus yang membawa damai.
Sehingga kita boleh berkata bahwa ini terus berlanjut. Kita membuktikan identitas kita, dan itu adalah terbukti dari bagaimana memperlakukan sesama ini juga. Ya. Apakah kita menilai apakah orang Islam memperlakukan orang lain atau Palestina itu secara benar atau tidak? Ya kita bisa uji di lapangan itu, dalam literatur itu, dan kita harus melihat bahwa secara jernih. Meskipun media ada, tapi media juga bisa diatur gitu. Makanya apa yang dikatakan itu Sekjen PBB dan juga memang harus diketahui bahwa media ini sebenarnya banyak juga yang nggak benarnya, makanya kebanyakan hoax yang masuk ke kita, sehingga kita nggak jernih lagi melihat. Misalnya dari Israel mengatakan ini loh yang kami lakukan begini, lalu di Palestina juga ada Hamas ini yang kami lakukan. Saya karena kenapa? Ayo simpati dengan kami. Ya, sehingga itu kadang media itu memberikan suatu informasi yang memberikan kepalsuan. Ya, jadi berdirinya suatu negara Israel masa kini adalah tidak serta-merta persoalan adalah sebagai umat perjanjian, tapi adalah sebuah kerinduan suatu bangsa yang telah mengalami persoalan pergumulan, tekanan, penindasan di negeri orang, dan punya kerinduan untuk kembali karena kisah masa lampau. Tapi kita boleh melihat jika kita mengatakan bahwa segalanya adalah Israel adalah telah dikutuk Tuhan, nggak kita kutuk. Tapi Israel juga pasti ada benih-benih rohani yang bisa kita belajar dari kehidupan Israel ini, yang berjuang untuk menyatakan bahwa kisah masa lampau itu punya sejarah yang tertanam di hati mereka. Ya, semangat untuk mendirikan suatu negara karena melihat peristiwa-peristiwa bagaimana Daud dulu berkuasa di Yerusalem, maka itu juga memotivasi mereka untuk hadir di Palestina sebagai tanggung jawab moral akan masa lalu yang mengingat tentang kasih penyertaan Tuhan. Hal yang berikut adalah mengenai dokumen Kairos atau bagaimana pernyataan sikap gereja. Tadi kata Bang Amran ini condong ke Palestina, memang betul ya. Gereja-gereja dunia ini secara kemudian sebenarnya apa? Sebenarnya kita tanya juga apa sih kepentingannya ya? Jadi masalah semakin bermasalah karena ada yang mempermasalahkan atau membuat rumit itu, termasuk gereja. Ya, gereja dunia. Misalnya apa yang dikatakan? Ya, salah satu dekret itu adalah mengutuk pendirian tembok yang tadi itu yang saya sampaikan. Kemudian adalah memulihkan hak orang Palestina, dan ini mengindikasikan bahwa DKD ini pro Palestina. Jadi ketika gereja mengambil bagian hanya salah satu, maka dia adalah subjektif. Lalu ketika berpikir subjektif, maka segala sesuatu itu adalah kita tidak berpikir jernih lagi. Seakan-akan adalah Israel benar 100%. Atau bisa dikatakan atau Palestina benar 100% karena ditindas terus. Tapi apakah kita juga melihat juga Palestina juga atau misalnya di bawah kekuasaan misalnya Hamas yang menindas juga. Jadi saling sebenarnya cakar-mencakar juga kepentingan politik ini. Cakar-mencakar. Misalnya kan Hamas mencakar Fatah. Atau PLO itu. Dia hajar habis-habisan juga. Dia ingin berkuasa juga. Ambisius kekuasaan ini memang walaupun secara internal itu adalah Muslim juga. Wah ini kepentingan politik ini udah merusak segalanya. Engkau adalah sahabatku ketika engkau setuju dengan apa yang saya perjuangkan. Tapi ideologi mereka ini berbeda. Karena ideologi Hamas itu suka kekerasan, suka perang. Sedangkan kalau otoritas Palestina, ayo dialog. Lebih moderat, dialog. Nggak perlu sebenarnya perang, hanya pilihan terakhir. Ya.
Sehingga ketika Dewan Gereja Sedunia menyerukan hal ini, dan itu diikuti juga sampai di Indonesia, itu menjadi catatan. Ya, jadi pro jadinya namanya pro kepada Palestina. Dan itu juga sampai kepada PGI. Nah, itu juga PGI juga mengutuk ini serangan-serangan dilakukan oleh, kalau di buku saya itu ada, saya catat itu, menyatakan keprihatin menghentikan kekerasan musuhnya di Palestina sekarang juga. Kami sangat yakin bahwa kekerasannya, ya betul itu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya adalah mengikuti pernyataan Dewan Gereja Sedunia. Oh, ayo kita perjuangkan Palestina. Memperjuangkan Palestina itu benar, bagus, ya, bagus. Tapi kita juga melihat bagaimana tekanan juga dialami orang Israel. Ketika dia ditindas juga, diteror, misalnya perang itu Yom Kippur 1967. Waduh, dihajar habis-habisan oleh sekutu Arab atau negara Arab. Sebenarnya dia bisa hancur saat itu karena itu serangan tiba-tiba. Wah, tapi kenapa dia, ya, tapi kenapa sebenarnya dia justru menang ya? Itu satu keanehan. Maka bagi orang-orang seperti evangelis, misalnya evangelikal ya, itu adalah keajaiban dari Tuhan. Wah, apakah memang benar ada keajaiban dari Tuhan di situ? Ya. Tapi secara ilmu bahwa kenapa mereka menang, nah itu tadi disinggung oleh Pak Moderator, Pak Rim Saraki, itu karena ada Amerika di belakang mereka juga. Kalau tidak ditolong oleh Amerika, hancur lebur. Hancur lebur. Karena mereka itu hanya masih berapa ribu mereka pada saat itu. Mereka belum memiliki senjata seperti yang canggih sekarang ini. Honda pada saat itu masih ya biasa-biasa aja. Ya, itu ya, memang betul itu bahwa memang dokumen Kars itu berat sebelah, itu bersifat diskriminatif terhadap Israel. Ya, memang ini yang perlu kita pahami secara bersama bahwa di belakang itu sebenarnya siapa sih di belakang Hamas, siapa di belakang Palestina, siapa di belakang Israel. Itu sudah nggak bisa disembunyikan bahwa dari dulu di belakang Israel itu adalah tetap Amerika. Kenapa ketika PBB mengatakan ada resolusi damai? Apakah PBB ini nggak bisa memberikan suatu kedamaian, memberikan suatu resolusi yang masing-masing mentaati? Ternyata siapa penguasa PBB? Itu Amerika. Lah, jadi dia setel semua. Dia bisa setel itu. Jadi bisa berubah satu keputusan. Akhirnya ya karena mau tidak mau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan memang hanya dua negara paling menurut saya adalah anak emas daripada Amerika di dunia ini. Satu Israel, dua namanya Korea Selatan. Itu anak emasnya Amerika. Makanya apa yang terjadi masalah di Korea Selatan itu, oh cepat-cepat Amerika langsung ke sana. ya, dan itu anak emasnya Israel. Lalu siapa di belakang lagi apa itu si Hamas? Yaitu Iran. Kenapa dia mendukung ini? Karena juga Iran adalah lawan politiknya Amerika. Wah, ini sebenarnya apa? Kadang nggak ada hubungannya dengan tanah Palestina, tapi kepentingan masing-masing negara ini. Jadi aneh-aneh ya. Satu bermasalah, jadi digunakan itu untuk keuntungan negara-negara yang berkuasa ini. Lalu di belakang itu juga, di belakang apa sekutunya Iran, ya termasuk juga Rusia. Jadi sebenarnya, lalu siapa lawan Rusia? Itu lawan Amerika juga. Jadi mereka ini sebenarnya adu kekuatan politik, lalu juga bisnis persenjataan juga sih. Ya memang itu kalau memang kejam kalau sampai di situ ya. Tapi secara internasional mereka nggak menunjukkan, oh enggak lah.
kan laris senjata ketika perang. Perang Ukraina laris senjata. Perang ini juga laris senjata. Lalu kan menjadi pertanyaan, dari mana sih rudal-rudal, ribuan rudal yang dilancarkan oleh si Hamas ini? Waduh, seberapa hebatkah mereka? Ya itu pasti. Itu karena supply dari yang saya sebutkan tadi. Ataupun ada negara-negara Arab lainnya. Ya, pasti ada karena dukungan itu. Jadi demikian juga, kenapa sih dia berani sebenarnya mengganggu Israel? Padahal dia udah tahu itu persenjataan Israel itu sangat canggih di dunia. Tapi kenapa dia berani? Karena itu tadi ada juga dukungan penuh dari negara-negara yang memang punya kepentingan khusus, kepentingan tersendiri. Sehingga makanya apa secara hal ini memang ini unsur politik yang digoreng dengan apa muatan-muatan tadi, ada pakai ayat-ayat kitab suci lah. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya, tapi kepentingan politik, ekonomi, bisnis. Ya, memang harus kita memahami bahwa seakan-akan kita digiring kepada suatu pemikiran evangelikal ya, supaya mengakui benar keberadaan Israel secara rohani dan juga secara otoritas negara. Yang bagi saya sih, makanya dalam kesimpulan saya, kita punya hubungan, kita punya relasi iman, baik di Israel maupun Palestina. Karena saudara-saudara kita ada di sana juga, orang Kristen. Orang Kristen ada, justru pun sebenarnya lebih banyak orang Kristen itu di mana? Di Palestina, bukan di Israel. Tapi yang menarik adalah ketika ziarah ke Tanah Suci, kita melalui jalurnya Israel, bukan jalur Palestina, bukan jalurnya Palestina. Makanya kan orang dinabobokan, oh yang benar-benar aja, yang baik-baik aja dikasih informasi Israel kan. Israel kan pintar dia apa menutup informasi-informasi yang nggak baik. Jadi dia tampilkan kepada para turis atau wisatawan mancanegara atau misalnya peziarah rohani, oh ini loh bagus banget. Makanya waduh, kayak kita sudah di surga ketika berada di sana gitu ya, bagi orang yang pernah ke sana. Makanya Pak Jos itu mengkritisi itu, jangan kalau mau ke sana ya udah melalui jalurnya Palestina saja sebagai dukungan moral kepada Palestina. Tapi bagi saya sih siapa aja yang ke sana terserah dia mau. Yang penting harus ada keseimbangan ini. Coba melalui jalur negara Israel, coba juga melalui jalur Palestina. Supaya bisa kita bandingkan, oh seperti apa sih kenyataan real kehidupan di sana. Jadi, tapi harus kita akui, dalam perjalanan sejarah, kedamaian di Yerusalem itu bertahan ratusan tahun pada masa pemerintahannya Islam. Ketika Kristen berkuasa, kekacauan yang terjadi. Karena pangeran-pangeran orang Kristen dari berbagai negara berusaha menguasai Yerusalem atau Palestina pada waktu itu. Ya, justru juga mereka apa itu tidak murni nilai-nilai rohani mereka, tapi memang berkekuasaan. Makanya kedamaian itu terjadi antara Israel, Palestina, orang Yahudi, itu pada zaman-zamannya para memang Muslim. Dan kita sebenarnya berutang budi kepada Muslim pada zaman itu, yang memang mengedepankan namanya toleransi, keharmonisan, kedamaian. Ya itu fakta sejarahnya. Makanya kan sampai saat ini apa kunci gereja yang ada di Israel Palestina itu kan yang memegangkan siapa? Kan orang Muslim. Karena kan masing-masing gereja mengklaim, itu punya saya, itu punya. Ya udah supaya damai, nggak ada konflik, nggak ada apa. Ya udah yang memegang kunci lah orang Islam. Jadi akhirnya nggak ada yang mengklaim, ini punya saya gereja ini. Jadi kadang-kadang kita juga termasuk Kristen, ya kita terlalu ceroboh untuk tidak mengimplementasikan namanya keadilan, kasih, dan juga namanya kebersamaan. Tapi ini itu menjadi perjuangan kita, perjuangan gereja-gereja
di wilayah Israel Palestina, dan perjuangan kita dari Indonesia ini bahwa kita mendukung keduanya untuk damai. Tidak perlu perang. Nggak ada solusi untuk perang. Nggak ada. Tapi adalah baik dari kita orang Kristen maupun dari sebagai warga negara yang berdaulat, maka posisi kita adalah sebagai pembawa damai. Setidaknya melalui doa, pernyataan-pernyataan yang tidak menyulut lagi masalah-masalah baru terhadap hal ini. Ya. Tapi netralitas kita yang dinamis, bukan netralitas kita, udahlah, bodo amat nggak. Tapi netralitas yang dinamis, yang bersifat mediator itulah yang terus kita perjuangkan dalam prinsip kepedulian sosial dan juga prinsip menegakkan keadilan bagi saudara-saudara kita di Israel maupun Palestina. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Trifosa. Semakin panas ini ya. Jadi ada hal-hal yang tadi yang nggak dipahami jadi semakin kepikiran ke arah sana ya. Tentang dokumen Kairos. Mungkin saya juga belum tahu isinya dokumen Kairos detailnya seperti apa ya. Mungkin nanti kalau ada artikelnya Bang Amran bisa dibagi Bang ya. Siapa tahu ada nanti di grup kita. Oke, baik. Ada lagi teman-teman, saudara yang mau berbagi atau yang mau bertanya atau ada info-info yang terkini tentang isu-isu yang terjadi. Nah, kalau yang kemarin itu kan ketika Joe Biden itu mendeklarasikan mendukung Israel kan itu sangat belak-belakan banget ya. Biasanya kalau si Donald Trump kemarin mungkin pas lagi nggak ada perang ya, cuma dia memang benar-benar menunjukkan apa ya, dia mendukung banget Israel ketika memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem gitu kan. Nah ini ketika negara Amerika sudah mendeklarasikannya seperti itu, wah warga di Indonesia banyak yang berangkat kan kami ke Palestina gitu kan. Itu hyper fanatis atau seperti kata Bang Terry Faust itu, tapi ya itulah nggak tahu tadi berangkat kan pakai biaya APBD atau pakai biaya resesnya anggota dewan nggak tahu ya. Tapi kayaknya belum berangkat juga sih mereka. Baik, mungkin dari Hesron dan juga Bang Amran siapa tahu ada yang mau diinin lagi. Semakin diperdalam atau ada pertanyaan baru lagi. Silakan. Mungkin sedikit aja klarifikasi bahwa dokumen Kairo itu bukan dikeluarkan oleh DGD atau WCC. Itu adalah deklarasi dari orang Kristen yang ada di Palestina yang memang benar yang dikatakan Pendeta Terry Fosa itu yang tertekan itu orang Kristen sebenarnya. Baik itu yang di Palestina maupun di Israel gitu. Dan di tanah Arab atau di Timur Tengah itu yang tertekan sebenarnya. Dan seruan itu yang difasilitasi oleh WCC. Nah, sehingga kalau kita buka misalnya search aja di www.okumene.org itu tentang bagaimana WCC ini memang kayaknya pro Palestina banget gitu. Saya sih nggak masalah kalau misalnya WCC itu pro keadilan atau seperti presentasi ini sangat bagus sih. Artinya jangan cuma pro Palestinanya doang yang dikedepankan. Pidatonya itu jelas-jelas loh. Waktu ya kita tahu WCC itu didirikan tahun 1948. Itu di Amsterdam dan kalau tidak salah itu setelah ya itu masih baru selesai Perang Dunia Kedua itu kan di Amsterdam. Maksud saya di WCC itu dideklarasikan gitu. Nah dia mengutuk serangan Israel oke. Kemudian di pro Palestina oke. Tapi juga kan kurang fair juga misalnya WCC itu buat statement seperti itu, tapi statement kalau memang mau pro perdamaian ya, pro perdamaian. Tapi kenapa WCC nggak ada statement walaupun pada konteks itu pada tetap saat itu genosidanya orang Yahudi itu kan antisemitis. Kenapa WCC nggak bersuara tentang itu? Kalau kita mau apa kan? Kalau kita mau fair gitu. Nah itu yang terjadi.
Eh, makanya arahnya ini mau kemana Oekumene ini kalau eh, badan kita aja nggak bisa mediator, dan sementara sampai juga kepada PGI dan kita yang di bawahnya itu anggota-anggota gereja eh, sulit mengikuti badan Oekumene yang seperti itu. Beberapa kali kita ingin bersatu, pecah terus gitu. Termasuk dengan saya jadi agak lebar ya. Lausan itu evangelikal, kita mau bersatu, pecah lagi, bersatu, pecah lagi. Jadi suara Oekumene itu seperti itu gitu. Terbawa arus politik global juga. Itu yang sangat disayangkan. Jadi itu cuma klarifikasi aja. Kalau dokumen Kairos itu seruan orang Palestina, orang Kristen Palestina. Tetapi itu difasilitasi oleh, maksud saya WCC itu memfasilitasi seruan itu, kemudian pidato mereka juga mengarahkan ke pro Palestina. Itu yang sangat disayangkan. Itu aja. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bang Amran untuk penjelasan lebih lanjut ini terkait dokumen Kairos. Baik. Nah, ini tadi ada dari Itolisna, Butolisna. Ini yang mana nih? Jalan damai mungkin tidak berhasil, jalan kekerasan tidak mungkin berhasil. Nah, ini penekanannya di huruf kapitalnya kali ya. Jadi sama-sama tidak mungkin, tapi potensinya kayaknya lebih besar ke apa ya? Kadang ada orang berpikir bahwasanya perang itu bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, ayo teman-teman yang lain bagaimana? Ini biasanya live di YouTube, Hasron, nggak di link ke sana, Hasron. Nggak apa, karena dari iPad jadi nggak terhubung ke YouTube-nya. Nanti tapi udah di record kok, nanti bisa ditayangkan. Oke, pakai iPad berarti pendukung Yahudi berarti ya. Oke, lihat baik ya. Saya respon ya. Itu ya. Terima kasih listener Saragi. Jalan damaimu mungkin tidak berhasil dan kekerasan tidak mungkin berhasil. Ya. Dalam posisi berhasil atau tidak itu tergantung kesepakatan keduanya. Mereka yang ujung tombaknya. Jadi ketika mereka berani berkata saya mau damai dengan menekan soal apa yang mereka perjuangkan secara ideal, maka itu pasti mungkin akan terjadi kedamaian. Ya. Jadi kalau mereka masih mau diintervensi oleh negara-negara lain dengan kepentingan politik masing-masing, ya itu semakin rumit itu masalah. Tapi ketika mereka berdua atau misalnya Palestina satu dan Israel bersama-sama tanpa pun perantara itu, mereka bisa damai. Saling menjamin keamanan, saling memberikan solusi, saling juga mengakui bahwa saya memaafkan dan kita saling menerima, kita hidup bersama di tempat ini. Jadi, sehingga kita bisa menaungi, menjalankan hidup yang damai. Dan kalau mereka lihat masa lalu yang berapa ratus tahun itu ada kedamaian, itu sebuah senjata mereka mengatakan bahwa sebenarnya di sini bisa ada damai loh. Kok kita sekarang nggak bisa? Ada apa dengan kita? Kalau mereka bisa berefleksi tentang itu, tanpa embel-embel kepentingan yang lain, maka kedua negara ini bisa makmur jaya saling berdampingan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau menggunakan trik-trik politik untuk hal ini, tanpa saling mengakui, saling menerima, saling memaafkan, dan saling menghargai, menghormati, saling menerima, maka itu terus digiring. Dan suatu saat nanti satu kasus, misalnya salah satu anak yang tewas ditembak, nah itu menjadi suatu masalah besar untuk dia. Tapi ketika mengatakan, adalah kita selesaikan masalah kasus itu, kita tutup. Jadi, ya mereka punya hak untuk itu. Nah, sampai saat ini masih belum mereka menemukan titik temu itu. Di manakah kita bisa bertemu ya? Bahwa Israel tidak dirugikan, Palestina tidak dirugikan. Tapi sama-sama boleh hidup damai. Karena kisah pernah ada damai bertahan selama ratusan tahun.
di Palestina dan Israel. Itu menjadi sebenarnya sebuah kesimpulan bagi mereka bahwa masih ada harapan. Meskipun misalnya Pak Ayewangu itu, apakah dia mempertanyakan apakah persoalan ini adalah abadi ya? Itu terus berlanjut sampai kiamat dunia. Memang ada orang pesimis untuk ini. Sangat pesimis. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Loh, ya, ya, dalam kemustahilan selalu ada ruang dialog itu. Selalu ada ruang untuk kedamaian. Pas itu kita imani secara hidup, berprinsip hidup tentang keadilan dan kebenaran dan juga pengampunan. Pasti ada itu ruang itu. Hanya saja belum saat ini sampai kepada titik yang sangat membuat keduanya bisa damai bersama-sama. Dan terima kasih Pak Rim bahwa memang yang paling getol ya, paling vokal mengangkat isu perdamaian adalah gereja Menonit. Ya memang betul. Ya, mereka adalah anti daripada peperangan. Karena mereka melihat bahwa tidak ada solusi perang. Semua hanya mengorbankan banyak orang. Dan itu buktinya juga. Sampai hari ini. Coba kita lihat tonton media itu. Ketika terjadi perang, apakah mereka saling bertanggung jawab? Enggak, saling membuang isu juga. Misalnya lah, ketika terjadi penembakan di rumah sakit itu punya Kristen di daerah Jalur Gaza. Lalu pihak Hamas bilang, itu Israel. Lalu pihak Israel bilang apa? Itu Hamas. Wah, jadi yang benar siapa sih? Jadi itu bagaimana mereka menggiring satu opini itu, jadi membuat kita bingung, lalu nanti berblok lagi. Ya, ketika mereka terus begitu tanpa ada kesadaran bahwa sebenarnya itu saya bertanggung jawab akan hal itu. Kenapa saya lakukan itu? Ya, di situ titik temunya. Jadi memang sama-sama ini memprihatinkan kehidupan antara Israel dan Palestina. Terima kasih klarifikasi tadi dari Bang Arman mengenai seruan orang Palestina tentang dapat tadi deklarasi Kairos ini. Sungguh membuka wawasan saya. Memang betul karena perjuangan Palestina itu dan banyak buku yang kita baca itu memang termasuk tadi siapa militan Palestina itu atau si Burger itu dia juga pecinta Palestina. Ya, pecinta Palestina itu. Makanya dia sedikit situ menghajar-hajar Israel juga di dalam bukunya. Tapi ada juga sisi menariknya memang dia masih juga sayang atau mencintai perdamaian. Termasuk juga ATE itu. Hanya saja solusinya mengenai negara serikat itu nggak bisa itu. Pasti Israel menolak dan itu sampai sekarang. Karena mereka bagian terkecil dari Liga Arab jadinya kalau memang itu terjadi. Ya nggak bisa. Nggak bisa itu. Makanya solusi itu dua negara secara berdaulat dengan batas wilayah yang bisa disepakati bersama, itu solusi dalam persoalan konflik ini. Itu saja yang boleh saya share. Terima kasih masukan. Bapak Ibu yang terhormat, yang terkasih, ruang dialog ini membuka wawasan kita dan mungkin nanti akan dibaca atau didengar oleh saudara-saudara kita siapapun. Mau Islam, mau Yahudi, mau Kristen, bahwa inilah posisi gereja. Wakil kita bahwa kita selalu memperjuangkan mengasihi orang Palestina, mengasihi orang Israel. Mereka adalah saudara-saudara kita. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bang Triposa. Waktu kita menunjukkan 21.35 waktu Indonesia Batak ya. Jadi, ada lagi teman-teman? Abang-abang, kakak-kakak terkait tentang ini? Tapi kayaknya Bang, kalau yang bisa membuat damai Hamas dan Israel katanya menunggu kedatangan Mesias katanya Bang. Entah Raja Kores atau siapa gitu ya. Yang menguasai semuanya dulu gitu kan. Ada lagi masukannya saudara-saudara? Main dikit ya hari ini ya. Biasanya agak banyak, walaupun sebenarnya sedikit juga. Oke.
Oke, ada lagi? Saya serahkan dulu ke host. Gimana Hezra? Ya, tadi Pak Anemala mau bicara nggak? Siapa? Oke, Oke, izin baik. Silakan Pak Nemala. izin aku perkenalkan, saya Anemala Jai dari Nias, Sinode Gereja NKP. Sementara studi lanjut di UKSW. Kedengaran ya Pak? Halo? Sangat jelas, Pak. Iya Pak Pendeta, silakan. Oh, ya. Ya. Ya, terdengar. Jadi menarik sekali ini pembahasannya tentang fenomena di balik peperangan antara Hamas dan Israel. Jadi ternyata juga saya baru mengerti bahwasanya Hamas itu menurut pernyataan Menteri Muhammad Abbas bahwasanya tidak mewakili Palestina juga. Begitu ya Pak Pendeta. Jadi Ya. jadi Pak Menteri Palestina dalam konferensinya mengatakan bahwasanya Hamas itu tidak mewakili Palestina. Jadi jujur saya kurang paham soal sejarah antara hubungan Israel dan Palestina ini Pak, masih kurang begitu mendetail paham seperti apa sejarahnya dan konflik-konfliknya. Tetapi yang saya ingin mau tanyakan, kan kita di Indonesia ini tidak semuanya sih, tetapi umumnya yang orang-orang Kristen yang tidak paham dan tidak sebagian juga para pendeta-pendeta justru dalam konflik yang terjadi ini di dalam media juga saya melihat ada salah satu tokoh pendeta besar di Indonesia justru lebih menunjukkan pro-nya kepada Israel. Tetapi dari paparan dari Pak Pendeta tadi bahwasanya sebetulnya kita Kristen di sini netral, tidak memihak antara Israel dan Palestina. Justru di Israel itu presentasi orang Kristen itu berapa persen, cuma 2%, sedangkan yang lain lebih banyak agama Yahudi. Demikian juga di Palestina. Nah, sikap netralitas kita yang dimaksud Pak Pendeta di sini, bagaimana sih upaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya kita orang-orang Kristen yang saya ambilkan contoh di Nias lah Pak, bagaimana upaya kita untuk maksudnya menjelaskan kepada orang-orang yang saya ambil contoh orang-orang Nias di sana bahwa sebetulnya begini loh realitanya yang terjadi, tidak serta-merta bahwasanya dalam fenomena atau kasus ini Israel lah yang benar. Nah, demikian Pak. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Bang Trevosa. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Pendeta Nemala. Pertama, benturannya atau di mana sih? Kapan sih mereka bisa itu konflik ini? Mereka itu konflik antara Israel Palestina itu sejak terbentuknya suatu negara pada tahun 1948. Lalu sebelum itu taktik orang Israel itu sebenarnya bagaimana taktik mereka untuk bisa apakah sebelum itu ada orang Yahudi? Ada orang Yahudi sebelum negara berdirinya suatu negara Israel, ada. Tapi itu populasi kecil mereka dari populasi Arab. Sebagian kecil, sangat kecil mereka. Tapi semangat namanya patriotisme di berbagai karena tekanan orang Yahudi di berbagai negara di Eropa, mereka mengatakan harus kita kembali. Lalu sebenarnya pertama itu mereka nggak menentukan di mana kita harus kembali.
Ada opsi negara beberapa daerah atau beberapa di mana kita, tapi kesepakatan mereka, ayo kita kembali ke Yerusalem. Nah, mereka lebih memilih Yerusalem atau Palestina untuk kembali karena ada historis masa lampau tentang leluhur-leluhur mereka begitu. Nah, disitulah mulai benturan, lalu pada awalnya apakah begitu mereka bisa bersahabat dengan masyarakat setempat? Pada awalnya iya, dari popularitas yang yang sangat sedikit, cara-cara mereka untuk bisa ke sana adalah membeli tanah-tanah itu. Ya. Jadi mereka membeli tanah di Palestina itu. Dia sebarang, ayo langsung kita caplok. Enggak. Mereka beli tanah itu. Dan orang Palestina itu atau orang Arab itu menjual itu. Tapi tidak semuanya sih ya. Tapi sebagian itu mereka jual. Karena kan orang-orang Yahudi di perantauan ini memang kebanyakan mereka adalah orang kaya. Yang kembali itu orang kaya. Jadi ya mereka bisa beli tanah. Lalu posisi tanah waktu itu sebenarnya adalah tanahnya begitu nggak terlalu seheboh sekarang. Itu tanahnya tandus, nggak begitu apa. Ya nggak menjamin kehidupan lah. Makanya sebenarnya di daerah Palestina atau misalnya di daerah Jalur Gaza kebanyakan itu banyak orang miskin loh. Karena memang struktur tanahnya, tapi di daerah-daerah yang direbut Israel itu atau yang dimiliki Israel itu adalah daerah-daerah yang subur. Misalnya kan di sekitar Danau Galilea, itu kan sumber airnya melimpah di situ. Nah, makanya ketika kan menjadi persoalan lagi, kenapa sih Israel begitu berkuasa di sana, termasuk di Gaza? Karena Israel yang mengelola air ini, ketika dia berhenti, ketika dia tutup, termasuk listrik, karena dia yang punya wewenang di sana, listrik, perekonomian, jalur-jalur dagang ini kan dia yang mengawasi semua. Nah, termasuk di udara, ya dia mengawasi. Jadi tanpa dia, orang lain tidak bisa berbuat banyak gitu. Jadi itu sebenarnya kan salah satu bagian dari kontrol-kontrol yang politik itu. Nggak bagus kok gitu ya. Mereka punya kedaulatan anggaplah dia ini adalah suatu daerah. Lalu kok kamu yang mengontrol semuanya? Jadi nggak senang, ya udah matiin keran air. Udah. Kan itu ada agak nggak fair gitu. Kecuali kalau mati keran ya hanya untuk Hamas ya silakan aja. Lalu nggak mungkin juga kan bisa mati keran air itu hanya untuk Hamas. Ya disitulah benturan-benturan konflik lalu berlanjut dari tahun 1967 itu perang 6 hari, gabung Arab semua, dan terus itu berlanjut dari 80-an 90-an perang terus karena masing-masing tadi menganut paham absolutisme ini, tidak memberikan ruang kepada yang lain untuk menduduki yang disebut Palestina itu. Nah, itu perang terus sampai sekarang. Dan kenapa Palestina terus berjuang untuk itu? Karena sampai hari ini belum ada pengakuan resmi bahwa Palestina disebut satu negara yang berdaulat. Jadi ketika tidak disebut negara yang berdaulat, maka ya otomatis mereka memberontak terus. Ayo, bagaimana supaya kami bisa merdeka? Nah, dan inilah menjadi perjuangan-perjuangan mereka yang juga disalahgunakan itu si Hamas. Dia mendesak gitu. Ayo, lakukan peperangan. Dan ada juga yang aliran keras lagi yang melakukan itu bukan perang terbuka tapi membunuh diri. Ada juga. Itu satu organisasi itu juga ada. Jadi memang di situ kerumitan ini. Dan lalu populasi itu kan semakin hari makin berkurang di sana. Kenapa? Karena ancaman perang nggak menentu hidup. Akhirnya mereka pindah ke Lebanon lah, ke Suriah, kemana? Ke Mesir pun, Yordania. Mereka daripada kita mati perang, tapi ada juga yang bertahan. Karena berkata bahwa inilah tanah leluhur saya, inilah tanah kakek nenek saya, yang mau mati pun di sini nggak apa-apa. Ditambah lagi ada juga pemahaman teologis yang mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah
tanah suci dan di mana di sana orang mati dia bisa masuk surga. Nah, ini itu teologi yang apa juga itu yang perlu diperdebatkan, dikaji. Apakah memang harus Israel ini ya tempat yang paling nyaman untuk mati gitu ya. Jadi memang apa yang kita lakukan, bagaimana menyampaikan berita ini kepada orang Nias, gereja pada umumnya. Jadi kita harus berani berkata dengan jujur bahwa mengidentifikasi masalah apa sih kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel. Kita harus juga menyampaikan apa aja kejahatan-kejahatan mereka. Termasuk juga apa juga kejahatan yang dilakukan oleh Arab Palestina kepada Israel. Jadi kita harus fair untuk itu. Sama-sama punya kejahatan masing-masing. Ya, sama-sama punya kejahatan masing-masing. Ya, ketika misalnya orang Israel melakukan pembunuhan, pembantaian, atau termasuk kekerasan ekonomi tadi, itu juga bagian kejahatan. Lalu apa juga Palestina melalui kekerasan teroris atau namanya radikalisme yang begitu mengatasnamakan agama lah, ya itu juga bagian suatu kejahatan. Apalagi tadi dikatakan bahwa apa itu, bahwa memang benar bahwa Hamas itu tidak mewakili masyarakat Palestina. Yang mewakili masyarakat Palestina itu adalah otoritas Palestina. Hanya karena memang dia berkuasa, dia menang pemilihan umum pada tahun 2006-2007 itu, makanya dia bisa berkuasa di jalur Gaza dan tidak ada yang mengalahkannya sampai hari ini. Makanya apakah otoritas Palestina mendukung perjuangan Hamas? Tidak. PLO bersama dengan Fatah itu adalah kelompok yang dikorbankan oleh Hamas. Jadi ya begitu apa? Jadi perang bersaudara antara mereka juga terjadi karena soal kepentingan, soal ideologi jihadi, ideologi memperjuangkan tanah berdasarkan teks-teks kitab suci. Lalu ada juga yang memperjuangkan tanah berdasarkan hukum, peraturan atau norma-norma yang berlaku. Jadi kedua pandangan ini berbeda dan menimbulkan suatu persoalan-persoalan. Jadi kalau Hamas dia maunya apa yang di ideologinya, apa yang dipikirkannya, itu yang akan terjadi. Semua itu adalah tidak benar. Jadi sama seperti kalau misalnya kita di Indonesia ini mengatakan bahwa Israel adalah tidak pernah salah, wah itu kita juga namanya hyper terhadap Israel. Karena melihat Israel dulu. Nah, itu tadi pertanyaan Bang Hesron itu, nggak bisa lagi kita melihat seperti Israel dulu, Israel sekarang. Meskipun ada kelanjutannya, tapi muatan-muatan yang mereka lakukan itu kebanyakan adalah muatan-muatan yang bertolak belakang dari prinsip hidup ya umat perjanjian. Jadi itu yang bisa saya jelaskan Pak Pendeta Nemal. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih banyak Pak Pendeta, mengerti sekali Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Teleposa dan juga Pak Anamela. Baik, masih ada waktu lagi, Esron, atau gimana? Saya kira cukup ya. Sudah mantap ini. Ya, jadi terima kasih kami ucapkan kepada abang kami, ya, Bapak Teleposa Duru, atas pemaparannya. Kami hanya mau menegaskan sedikit ya, bahwa apa yang kita paparkan di sini bukan pernyataan resmi dari Jaringan Teolog Sumatera, tetapi pendapat pribadi dari narasumber kita. Jadi kita bisa bebas berbeda pendapat, dan itulah tujuan dari jaringan kita ini, untuk memperkaya diskursus teologi dan studi agama secara luas. Jadi ini juga bukan pernyataan doktrinal, tetapi lebih bersifat kajian akademis terhadap apa yang terjadi di Palestina dan Israel pada saat ini. Jadi meskipun bersinggungan sedikit
sedikit dengan ajaran gereja, ajaran iman tertentu, tetapi tujuannya hanya untuk memperkaya diskursus ilmiah, studi teologi sebagai kajian ilmiah, begitu ya. Kira-kira penutup dari kami, sekali lagi terima kasih kepada Pak Terifosan Ruru dan Pak Pendeta Rim Saragi yang telah memoderasi. Kami berdoa kiranya kita semua disertai oleh Tuhan, diberkati dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sukses studinya Bang Teri dan juga pelayanannya Pak Rim. Semoga kita dipertemukan lagi dalam waktu selanjutnya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dan mari nantikan acara Jaringan Teolog Sumatera berikutnya. Silakan like, follow Facebook page kita, yaitu Jaringan Teolog Sumatera, untuk mengetahui informasi-informasi terbaru. Demikian yang kami sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa belajar dari hamba-Mu, Pak Pendeta Terifosan Ruru pada saat ini. Kami berterima kasih untuk pemaparannya, kami bersyukur untuk diskusi yang bisa kami laksanakan, kami bersyukur untuk hal-hal baru yang bisa kami telaah dan pertimbangkan menjadi kajian-kajian yang baru, Tuhan. Terima kasih kepadamu, sertai senantiasa Pak Pendeta Terifosan Ruru dan dalam studinya dan pelayanannya, kiranya juga keluarganya, Tuhan berkati senantiasa. Juga terima kasih, kami bersyukur untuk Pak Pendeta Rim Saragi, berkati dia dan keluarganya juga dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan semakin memampukan dan memberikan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih juga untuk kami seluruhnya Tuhan, berkati kami malam ini waktu Indonesia, supaya bisa beristirahat, dan bagi yang melayani dalam pelayanan minggu besok, kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami juga berdoa untuk perdamaian di Israel Palestina, kiranya Tuhan memberkati entitas-entitas yang ada di sana, supaya Tuhan menggerakkan mereka untuk perdamaian ya Tuhan. Biarlah Tuhan membalut hati yang terluka, memberkati mereka yang korban luka-luka Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati semua pihak untuk memikirkan kedamaian yang terbaik bagi Israel Palestina ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Saya matikan dulu recordingnya ya. Mana tadi?